Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesaya Sergio Vito Putranta dari kelompok 6 kelas etika profesi TIA. Jadi saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang PPT yang sudah kami buat dengan judul Etika Bisnis dan E-commerce. Nah, jadi bisnis itu dalam teknologi informasi merupakan bagian dalam pengembangan teknologi. Nah, tujuannya itu bisnis ini diadakan untuk mencari keuntungan. Sedangkan hubungan dari bisnis dan etika itu, bisnis tetap bisnis dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit dicampur adukan dengan etika. Bisnis juga perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Nah, jadi kenapa etika diperlukan dalam bisnis? Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, biasanya bisnis juga dipertaruhkan atas dasar nama, harga diri, bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Kemudian bisnis ini juga merupakan bagian penting dalam masyarakat nih, karena biasanya dilakukan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dan menyangkut hubungan antar kedua manusia tersebut. Jadi kita sebagai manusia ini membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukan bisnis gitu guys. Kemudian bisnis ini adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Jadi dengan saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Jadi etika ini dibutuhin banget di dalam bisnis biar menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut gitu. Kemudian etika bisnis nih. Jadi ngomongin etika, kegiatan bisnis yang makin merebak menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, etis atau etika dalam berusaha. Juga praktik usaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengangkat efisiensi dalam bisnis. Nah, kalau menurut pakar bernama Richard T. De George, ada 4 nih etika bisnis nih. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Yang kedua, etika bisnis tak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi juga merupakan meta etika yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Yang ketiga, bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya, serta sistem ekonomi pada suatu negara pada khususnya. Dan keempat, yang terakhir, itu etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Sekian dari saya, dilanjutkan sama teman saya. Nah, etika bisnis ini akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang berhasil merupakan bisnis yang bergerak secara etis dengan membawa tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat. Jadi bisnis itu tidak hanya sekedar menuai keuntungan secara material. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Sonny Keraf pada tahun 1991, untuk membangun citra bisnis sebagai profesi luhur, perlu adanya 5 prinsip, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, yang keempat prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Yang pertama prinsip otonomi itu kita sudah tahu bahwa manusia itu dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran diri sendiri tentang apa yang baik dilakukan, di mana hal itu merupakan salah satu contoh dari otonomi. Otonomi ini harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak terjadi kekacauan. Lalu untuk prinsip kejujuran itu harus dilakukan untuk menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Untuk prinsip yang ketiga, dalam prinsip moral ini kita harus membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama manusia, di mana kita harus bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang dan tidak berbuat jahat. Lalu untuk prinsip keadilan, kita dituntut untuk memperlakukan orang lain sesuai haknya, karena dalam bisnis keseimbangan hak dan kewajiban itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu yang terakhir ada prinsip hormat pada diri sendiri, itu dalam bisnis manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang sama dengan pribadi lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih bisnis di bidang teknologi informasi? Itu ada 5 contoh bidang yang bisa dilakukan, yaitu bidang industri perangkat keras, bidang industri perangkat lunak, bidang distribusi dan penjualan barang, bidang pendidikan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah bidang pemeliharaan teknologi informasi. Selanjutnya kita akan menuju ke tantangan umum bisnis di teknologi informasi. Ada beberapa tantangan di bidang bisnis teknologi informasi. Yang pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan bergaul internasional. Keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir adalah tantangan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada paradigma teknologi manajemen. E-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pengambilan keputusan. Proses yang ada dalam e-commerce adalah sebagai berikut. Proses yang pertama adalah presentasi elektronik, pembuatan website untuk produk dan layanan. Kedua adalah pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga adalah otomasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang keempat atau terakhir, pembayaran yang dilakukan secara langsung, online, dan penanganan transaksi.
Nah, kita akan menuju ke pengambilan keputusan organisasi. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas seperti biaya pos, surat, pencetakan, report, dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Dan yang terakhir adalah mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan secara responsif. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke masalah dalam e-commerce. Nah, ada beberapa masalah dalam e-commerce. Ada masalah yang muncul. Yang pertama adalah prinsip yuridikasi dalam internet. E-commerce memunculkan masalah tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas. Kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Dalam e-commerce, kontrak dilakukan secara elektronik dan paperless transaction. Ketiga, perlindungan konsumen. Kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya. Biasanya disebut virtual shop yang fiktif. Contohnya. Kemudian ada permasalahan pajak. Muncul ketika dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak keberadaannya. Dan yang terakhir adalah pemalsuan digital. Tanda tangan digital untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi pengirim tetapi untuk memastikan keutuhan dari dokumen tidak berubah selama proses transmisi. Selanjutnya ada model hukum perdagangan elektronik. Yang pertama ada acuan internasionalnya yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51/192 tanggal 16 Desember 1996. Kedua ada pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message, yaitu suatu informasi yang implikasi validitas dan dapat dijalankan meskipun bentuknya data message. Ketiga ada pengakuan tanda tangan digital. Apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tanda tangan seseorang, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh data message apabila yang pertama, terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memverifikasi bahwa informasi yang terdapat dalam data message telah disetujui. Yang kedua, metode tersebut dapat diandalkan dalam membuat berbagai situasi. Selanjutnya adanya pengakuan atas originalitas data message, yaitu terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi sejak pertama dibuat dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data message atau lainnya. Lalu pada saat informasi itu ditujukan, informasi tersebut dapat ditunjukkan atau diperlihatkan pada orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Kekuatan pembuktian suatu data message harus didasarkan pada tingkat keandalan atau keakuratan atau reliability pada saat data message diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan. Keandalan tersebut berpeluang hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi. Yang terakhir ada pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Ada tiga, yaitu yang pertama, setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi. Yang kedua, informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama saat diciptakan, dikirim, atau diterima. Yang terakhir adalah setiap informasi sedapat mungkin dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data message serta waktu saat dikirim dan diterima. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Etika Profesi TIA di sini akan berdiskusi tentang bagaimana hubungan tentang etika bisnis dan e-commerce. Sebelumnya saya akan menjelaskan mungkin sedikit bahwa etika bisnis dalam e-commerce itu merupakan hal yang sangat penting karena dalam bisnis sendiri itu merupakan kunci dari keberhasilan suatu bisnis. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku, walaupun kita berhubungan lewat e-commerce ini kan bisnis yang sebenarnya tidak bertemu secara langsung ya, cuma secara virtual doang gitu. Karena e-commerce ini kan adanya di internet, misalnya contohnya kayak Shopee, atau misalkan contohnya kayak kita jual beli atau belanja di Instagram, itu kan bisa disebut e-commerce kan. Tapi kalau misalkan di dalam melakukan transaksi ini sudah tidak ada etika berbisnis di dalamnya, atau sang penjual itu tidak punya etika berbisnis, menurut aku itu sangat mempengaruhi gitu lah jalannya transaksi bisnis ini. Jadinya kayak pelanggan atau konsumen itu juga gimana ya, merasa tidak nyaman kalau misalkan penjual ini nggak mengimplementasikan etika bisnis gitu di dalamnya. Iya benar. Kalau dari teman-teman yang lain? Mungkin kalau dari aku ya, kenapa etika itu diperlukan? Karena bisnis itu merupakan bagian penting dari masyarakat juga. Bisnis dilakukan antara manusia yang itu dengan manusia yang lainnya yang menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia itu, bisnis juga membutuhkan etika yang seenggaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Kalau aku, walaupun sebenarnya ini kan online di e-commerce, tetap harus ada etikanya sih. Soalnya kan e-commerce kan kayak ada semacam
perjanjian antara tetap ada perjanjian antara penjual dengan pembeli lah kan istilah sederhananya. Dimana misalnya itu kita beli barang, penjualnya pasti kayak ini barang kondisinya A B C D E, sampai di pembeli itu ya sudah seharusnya A B C D E-nya itu benar gitu, nggak yang melenceng jauh gitu kan. Itu kan sederhananya dari etika bisnis itu sih. Iya, jadi kayak harus tetap ini ya jujur gitu. Soalnya kan salah satu nilai dari prinsip dari etika bisnis itu kan prinsip kejujuran gitu. Mungkin sekian dulu diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.